Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Tanjung Sari aksi nyata modul 14 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya yaitu Bapak Sandra Maulana yang akan memaparkannya nanti. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nanti di yaumul akhir atau menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Kecamatan Cipatujah yang sudah hadir membersamai kita, yang saya hormati pemateri yang nantinya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif Bapak Sandra Maulana, juga Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Masih semangat? Oke, terima kasih ya. Biar acara ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua nanti, dan ilmunya yang akan disampaikan oleh pemateri bermanfaat untuk kita semua. Mari acara ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Pada dirhet Ibu Nunung silahkan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Cipatujah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa bisawfi wilayah sirri amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
budaya positif aksi nyata CGP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Habibie wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir mendapat syafaat darinya, amin ya Allah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara destinasi ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kita patut berbangga diri karena di sekolah kita, itu SD Tanjung Sari, ada 2 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya pada hari ini melaksanakan diseminasi yang pertama. Mudah-mudahan materi budaya positif ini dapat diaplikasikan atau diterapkan di sekolah kita di SD Tanjung Sari dan sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu kemajuan yang signifikan dan secara global. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan kami setelah acara ini selesai nanti materi yang didapatkan dari CGP ini bisa dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin itu harapan dari kami dan tidak akan panjang lebar. Terima kasih atas semua perhatian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas SD Kecamatan Cipatujah yang telah memberikan sambutan dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Sandra Maulana SPD SI. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pokok, mari kita dengarkan dan simak bersama-sama dalam menyimak nanti Bapak calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Sandra Maulana SPD RSI, yang akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang nantinya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pengawas SD Kecamatan Cipatujah, kita sebagai warga khususnya di SD Tanjung Sari bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan buat SD Tanjung Sari ini maju dan bisa mewujudkan visi sekolah kita. Ya. Dan untuk acara selanjutnya, tadi sudah ditetap, saya akan berikan waktu kepada yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Sandra Maulana SPD MSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Tasikmalaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kita, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Cipatujah
Cikatuja. Yang saya hormati rekan guru hebat yang ada di lingkungan SDN Negeri Tanjung Sari. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum ke materi. Perkenalkan, nama saya Sandra Maulana. Instansi saya di SDN Negeri Tanjung Sari, Kecamatan Cikatuja, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sekarang saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Semoga program saya ini diberikan kelancaran, kesuksesan dari awal sampai akhir dan mendapatkan predikat lulus dan sangat baik. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu doakan ya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah disajikan. Coba lihat ke depan. Diseminasi budaya positif, aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang disebut dengan paradigma? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa-rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yuk lanjut. Sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lihat ke depan, stimulus, respon, dan teori kontrol. Realistis, kebutuhan kita semua sama ya, kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrol, realistis, kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap peserta didik, setiap insan manusia, untuk stimulus respon kebutuhannya pasti sama. Tetapi untuk teori kontrol realistis kebutuhannya kita pasti berbeda-beda. Nah di sini bapak dan ibu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Untuk kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Contoh, kita ingin memajukan pendidikan, tujuannya sama, ingin memajukan pendidikan. Tetapi tiap-tiap guru mempunyai cara dan metode yang berbeda dalam penyampaiannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya, untuk teori kontrolnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi setiap di kelas dalam pembelajaran, hampir dalam proses pembelajaran melihat semua pasti mempunyai
siswa, tetapi kita belum tahu mengapa peserta didik itu melakukan kesalahan. Pasti ada sebab dan akibatnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya mungkin seorang peserta didik ingin mendapat perhatian khusus sehingga dia mempunyai cara dengan cara-cara tertentu sehingga seorang pendidik atau seorang guru dapat memperhatikan anak tersebut. Contoh misalkan di kelas saya ada seorang siswa berperilaku yang tidak wajar, tidak seperti teman sebayanya. Kemudian saya tanya mengapa, dia menjawab karena dia ingin diberi perlakuan khusus. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa mengontrol siswa, tetapi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol siswa, tetapi yang bisa mengontrol itu siswa itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada suatu tunjukkan yang gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi seorang siswa mempunyai kebutuhan ingin selalu menang. Contoh dalam hal pertandingan olahraga, tidak ada satupun siswa yang ingin mengalah, tetapi semua siswa mempunyai rasa ingin menang dan ingin jadi yang terbaik. Yuk lanjut. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh kita di dalam ruangan kelas. Jadi kita tidak diharuskan untuk memberi reward atau penghargaan apalagi berupa hadiah uang atau apa permen, itu tidak boleh karena akan menimbulkan pemikiran yang lain. Jika sudah berpikir mendapatkan reward, ketika seorang pendidik tidak mendapatkan reward, maka seorang siswa tidak akan merespon dan tidak akan menjawab pertanyaan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, saya bertanya, apakah Bapak Ibu di kelas ketika sedang belajar mengajar dilaksanakan, ketika Ibu memberikan pertanyaan, apakah Ibu selalu atau tidak pernah memberikan reward atau penghargaan yang lainnya kepada siswa? Saya ingin bertanya, apakah pernah Ibu? Nah, pernah pasti, karena tujuan Ibu saya rasakan pasti Ibu memberikan reward, tujuannya itu supaya memancing ke teman yang lainnya sehingga motivasi teman yang lainnya terbangun. Tetapi hal itu tidak boleh dilaksanakan di kelas dengan cara pemberian reward. Nanti kedepannya siswa akan merasa ketergantungan apa yang telah dibiasakan dan apa yang telah diberikan oleh gurunya terhadap siswanya. Lanjut. Nilai-nilai kebijakan. Nilai yang disepakati bersama lepas
terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Ibu Bermari Years program FYF. Kemudian keterampilan hidup, life skill. Untuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi profil Pancasila itu semuanya ada berapa Ibu? Ada 7 itu. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semua yang ada di profil pelajar Pancasila kita harus mengaplikasikannya ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian Ibu Primary Years program PYR, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dalam Ibu Primary Years PYR, jadi kita harus bertoleransi, harus saling merasa menghormati, baik terhadap siswa maupun terhadap mereka guru yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita harus menanamkan rasa hormat kepada semua yang ada di lingkungan sekolah dasar. Kemudian mempunyai integritas. Jadi kita seorang pendidik harus mempunyai integritas. Mandiri, jadi mandiri itu tanpa ketergantungan kepada orang lain. Jadi kita harus lebih menggali. Kemudian menghargai, kita harus menghargai kepada senior maupun junior. Adapun dalam siswa harus menghargai ke adik kelasnya harus saling menghargai ke kakak kelasnya. Tidak membandingkan berdasarkan gender, mau laki-laki mau perempuan, harus saling menghargai. Kemudian antusias, jadi antusias itu rasa ingin tahu. Jadi siswa dipacu untuk berantusias dalam pembelajaran sehingga siswa nanti mempunyai nalar kritis. Empati, jadi empati itu saling merasakan. Keingintahuan tadi menyambung dari antusias, mempunyai rasa keingintahuan. Jadi kita harus menumbuhkan rasa keingintahuan sehingga siswa dapat mengeksplor, menggali, mencari dari beberapa sumber. Kreativitas, kita sebagai pendidik harus berkreativitas sehingga dalam proses kegiatan belajar siswa tidak jenuh, tidak bosan. Jadi kita harus menciptakan kreativitas dengan cara menemukan model-model pembelajaran hal yang baru sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan senang. Jadi kita diharapkan sebagai seorang pendidik harus dikanenin ya Bu, harus ketika kita tidak masuk, siswa itu bertanya kenapa guru tidak masuk. Jadi siswa itu merasa kangen terhadap kita seorang pendidik. Jangan sampai ketika kita tidak masuk, seorang peserta didik merasa bahagia. Ada apa? Berarti kita tidak mempunyai kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar. Kerjasama di lingkungan sekolah, kita harus bekerja sama demi mencapai tujuan visi sekolah. Percaya diri dan mempunyai komitmen. Jadi kita mempunyai komitmen mau dibawa ke arah mana visi sekolah kita, nanti diaplikasikan dengan hal yang berhubungan dengan visi sekolah. Kemudian keterampilan hidup, life skill.
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dapat dipercaya, jadi intinya kita harus dapat dipercaya, seorang siswa harus dapat dipercaya bahwa kita mampu menjadi seorang guru yang baik, yang teladan bagi siswanya. Lurus hati, jadi kita lurus hati, tidak berburuk sangka. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Contoh, misalkan kita sedang kegiatan belajar mengajar, ada salah satu seorang siswa tidak bisa mengerjakan tugas yang kita berikan. Jadi kita tidak boleh merendahkan mereka, harusnya kita membangun motivasi sehingga siswa tersebut bisa mengerjakannya. Kemudian memberikan yang terbaik, menjadi teladan. Jadi kita itu memberikan yang terbaik dari diri kita. Apa yang ada di diri kita yang terbaik kita berikan contoh terhadap lingkungan yang ada di lingkungan SD Negeri Tanjung Sari. Kemudian kebutuhan dasar manusia, pasti semua mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, saya mempunyai kebutuhan dasar ingin menjadi lulusan CGP, jadi saya melakukan hal yang harus saya lakukan dengan cara misalkan bertanya ke rekan sejawat, menanyakan ke lebih yang senior. Jadi kita tidak boleh menutup diri, kita harus tetap berkomunikasi dengan rekan sejawat kita. Jadi ketika apa yang kita harapkan dapat penuhi. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi bagaimana untuk bertahan hidup, dengan cara apa kita bisa bertahan hidup? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita masuk ke kelas, kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap siswa, supaya siswa juga mempunyai rasa kasih sayang kepada guru. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kita harus menguasai semua apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita tidak menguasai. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi setiap siswa kita harus diberikan kebebasan, kemerdekaan. Jadi siswa itu kita harus tahu, siswa itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi jangan sampai siswa dipaksa oleh kita harus contoh bisa matematika, sedangkan setiap siswa itu mempunyai minat dan bakatnya berbeda-beda. Misalkan si A bakat dan minatnya terhadap matematika, si B minat bakatnya terhadap olahraga. Tidak mungkin yang menguasai dan minat bakatnya olahraga menguasai matematika. Sebaliknya juga yang menguasai matematika tidak mungkin menguasai dalam hal bidang olahraga. Jadi kita harus mengetahui minat dan bakat siswa itu dari merdeka belajar. Kemudian kesenangan, bermain humor, antusiasme siswa dan tertawa. Nah, jadi siswa diberi kesenangan. Contoh dalam pembelajaran, sebelum pembelajaran dimulai,
kan biasa bapak-bapak yang dulu suka ice breaking. Nah itu apa tujuannya? Yang pertama supaya siswa senang, jangan sampai belum apa-apa siswa sudah merasa ketakutan. Nah jadi teknik atau cara atau metode yang ada di sini untuk mendapat kesenangan siswa pasti sudah bapak ibu lakukan. Contoh yang tadi dengan ice breaking. Lanjut, kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinstiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi X itu berarti dari luar ya. Contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Bagaimana caranya seorang siswa supaya tidak mendapatkan hukuman? Kemudian bagaimana seorang siswa untuk mendapatkan imbalan? Nah hal itu tidak boleh dilakukan karena kita sebagai pendidik tidak boleh menghukum dan memberi imbalan terhadap peserta didik kita. Kemudian motivasi intrinsik berarti motivasi yang dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi intinya harus ditanamkan untuk mempunyai rasa percaya diri. Lihat, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang disebut hukuman, apa yang disebut konsekuensi, dan apa yang disebut restitusi. Nah, ketiga hal ini pasti ibu pernah melakukannya, tetapi ibu tidak tahu apa yang disebut restitusi, apa yang disebut konsekuensi, dan apa yang disebut hukuman. Saya mengerti, saya merasakan pasti ibu bapak pernah menghukum seorang siswa. Bukan kesal, bukan benci, tetapi tujuannya ingin mendidik seorang siswa. Tetapi hal itu, hukuman itu tidak dibenarkan oleh seorang pendidik terhadap siswanya. Lihat, hukuman tidak terencana tiba-tiba, berarti datangnya secara spontan. Contoh ketika ibu sedang belajar berlangsung, ada seorang siswa terlambat ke sekolah. Ibu langsung spontan memberi hukuman kepada siswa, disuruh memungut sampah. Apakah itu dibolehkan? Dibolehkan? Itu hukuman. Tujuannya apa dibolehkan? Untuk sekarang, tetapi ketika sudah mendapat pemaparan kan kita perlu belajar. Tetapi tujuan ibu supaya tidak mengulangi perbuatan seperti itu. Nah, tetapi hal itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita seorang pendidik itu tidak boleh menghukum seorang peserta didik. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah untuk hukuman ya, berupa hukuman fisik dan psikis. Untuk berupa hukuman fisik berarti disuruh lari, sapu, membersihkan halaman sekolah. Untuk psikisnya, jadi harga dirinya harga dirinya dijatuhkan. Nah, hal itu akan menimbulkan rasa dendam, benci. Ingat selalu sampai dewasa. Karena apa? Mentalnya
ganggu. Karena apa? Karena sudah dirusak mental, baik fisik maupun psikisnya. Kemudian untuk konsekuensi, jadi konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan. Misalkan ibu membuat kesepakatan kelas, jadi kesepakatan kelas itu tidak boleh kita yang mengajukan, tetapi kita menawarkan kepada siswa. Bagaimana contoh, bagaimana kita akan menyepakati kelas kita. Contoh oleh siswa A misalkan dilarang membuang sampah di kelas, kita bikin. Kemudian yang AB, yang selanjutnya misalkan dilarang makan dan minum di kelas. Nah, yang sudah disepakati itu harus dilaksanakan. Jadi yang membuat kesepakatan kelas itu siswa untuk kegiatan belajar mengajar supaya jadi lancar. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, terus diawasinya bapak ibu teh. Tanya teh tidak untuk siswa itu akan tidak merasa nyaman karena selalu diawasi. Jadi istilahnya tidak diberikan kebebasan. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi sekarang saya mau bertanya kepada bapak dan ibu, mana yang baik untuk dilakukan? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, jadi yang baik itu restitusi. Mungkin dari sekarang sampai ke depannya kita tidak boleh memberikan hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya, tapi kita harus memiliki restitusi, menggunakan restitusi. Misalkan untuk konsekuensi bagi siswa yang tidak memakai sepatu warna hitam akan misalkan akan dilarikan di lapangan, itu kan tidak boleh. Jadi untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga timbul dan mengakui kesalahannya sehingga mereka atau siswa bisa memperbaiki dari kesalahannya itu sendiri. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya ingin bertanya, posisi bapak dan ibu dalam kontrol guru termasuk ke yang mana? Penghukum, apa pembuat merasa bersalah, apa teman, pembantu, atau manajer? Saya ingin bertanya kepada bapak dan ibu. Masih penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Masih penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang untuk kedepannya saya sudah mempresentasikan tentang ketentuan. Jadi kita tidak boleh menghukum. Kene wios wajar. Dan sekarang ke belakangnya karena kita belum mengetahuinya, tetapi kalau sudah tahu kita harus melaksanakannya, hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik. Kemudian lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita kan biasa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Pada hari Sabtu, kita sebagai guru kepada siswa mengumumkan bahwa misalkan hari Senin kita akan melaksanakan upacara tepat pada pukul 7.00 memakai seragam atribut lengkap.
Ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut tetap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi ada salah satu siswa, contoh kasus, tidak memakai atribut lengkap. Nah, oleh guru siswa itu diberi hukuman dengan cara hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Alasannya berapa kali ibu atau bapak memberitahuan kepada siswa tersebut, karena siswa tersebut sudah mengecewakan bapak dan ibu karena tidak menuruti apa yang diinformasikan oleh seorang guru terhadap siswanya. Kemudian kasus kedua, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Lanjut. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah. Kemudian lanjut. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Jadi kita sebagai teman terhadap siswa tersebut. Kemudian lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai hukuman. Posisi kontrol apakah? Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda antara keyakinan dan peraturan, beda. Kalau peraturan itu dibuat, kalau keyakinan kelas mah berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar bisa diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi untuk kedepannya ibu untuk membentuk keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataan universal yang menyeluruh, jangan sepihak, kemudian sedikit, jangan membuat keyakinan kelas penting, kesepakatan kelas penting seperti cekap sedikit tetapi diingat oleh siswanya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Mungkin keyakinan kelas SD Tanjung Sari dengan keyakinan kelas yang ada di SD perkotaan apakah sama, apakah tidak? Tidak. Mungkin ada beberapa yang sama, tergantung kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, jadi yang punya keyakinan kelas itu semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah tersebut maupun di kelas tersebut. Nah, apakah ibu sebelumnya pernah membuat keyakinan kelas? Pernah? Keyakinan kelas apa yang ibu buat? Saya membuat keyakinan di kelas 6. Di kelas 6. Poin pertama apa yang menjadi keyakinan itu? Datang
Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan oleh Bu Devi, salah satu guru kelas. Nah, untuk kelas 1 sampai kelas 5 kedepannya harus mempunyai keyakinan kelas supaya dalam proses pembelajaran tidak kacau, tidak ngawur. Lanjut. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lihat coba tahapan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Lanjut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika siswa mempunyai kesalahan, kita jangan memarahi dan membentaknya. Semua insan manusia pasti mempunyai kesalahan, cuma kesalahannya berbeda-beda. Contoh, berdasarkan prinsip berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seketika anak mempunyai kesalahan, kita cari dulu, kita carikan solusinya. Yang pertama kita tanya dulu bagaimana alasannya, mengapa. Kemudian kita jangan menjudge atau menghukum seorang siswa, tetapi kita harus mencarikan solusinya bagaimana supaya tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ada contoh video dalam kasus saya. Coba perhatikan ke depan. Selamat pagi Raka. Pagi Pak. Kamu tahu alasannya kenapa Bapak memanggil kamu sini? Tahu Pak, saya ingin berangkat dalam sekolah. Akhir-akhir ini Bapak lihat kamu sering melambat datang ke sekolah. Tapi di sini Bapak tidak mau fokus pada kesalahanmu. Bapak hanya ingin tahu alasanmu saja. Iya Pak. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini bersama ya. Kamu pasti punya alasan kenapa akhir ini sering terlambat. Kalau boleh tahu apa yang menjadi alasannya? Sudah saya rusak, jadi saya tidak hati. Berapa jarak rumahmu ke sekolah? Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya harus memperbaiki stres saya Pak. Kapan? Belum tahu Pak, saya minta uang. Saya juga belum punya uang. Nah, setelah pulang sekolah nanti, kamu perbaiki sepeda kamu. Ini buat untuk biaya perbaikan sepeda kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Pak, saya berusaha tidak berulang lagi. Saya hargai usaha kamu sekarang. Silakan kamu masuk kelas lagi ya. Sekali lagi terima kasih Pak.
Nah, kan barusan di video barusan ada menstabilkan identitas. Tadi di kasus jadi siswa tersebut mempunyai permasalahan terlambat datang ke sekolah. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Tadi kan saya menanyakan identitas mereka berbuat salah itu hal yang wajar karena setiap manusia, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Mengapa? Tadi saya menanyakan, mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Jawab siswa, karena sepeda saya rusak sehingga saya harus berjalan kaki selama perjalanannya 2 kilo jam. Katanya ibu bapak mapa 2 jam pada sabaraha menit. Kemudian kamu patut bantah telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian untuk selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita nilai apa yang akan seperti bersama. Kemudian saya berharap kepada Bapak dan Ibu, apa yang telah saya presentasikan, Ibu dan Bapak dapat memahami dan mengaplikasikan di sekolah kita sehingga visi sekolah kita tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, kita itu harus memerdekakan seorang siswa. Siswa itu tidak boleh dipaksa, tetapi kita harus menjadi penuntun bagi seorang siswa. Insya Allah kedepannya saya percaya, saya yakin Ibu dan Bapak dapat mengaplikasikan apa yang telah saya presentasikan. Mungkin dari saya dicukupkan. Mohon maaf bila ada materi yang tidak tersampaikan atau tidak begitu gamblang, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan mewujudkan visi sekolah sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat materi kita ya, yang begitu hebat memaparkan tentang budaya positif yang insya Allah kita bisa menerapkannya di SDN Tanjung Sari yang sesuai dengan visi SDN Tanjung Sari. Oke, sekali lagi, yuk kita aplaus buat pemateri kita semua yang alhamdulillah selama mengikuti diseminasi budaya positif yang telah sampaikan oleh pemateri kita sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang telah tadi dipaparkan, mulai dari menanamkan nilai-nilai kebajikan, menanamkan disiplin positif. Kita posisi apakah yang terbaik bagi kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai pemantau dan manajer. Bagaimana kita membangun motivasi anak dari dalam, bukan dari eksternal tapi dari internal, dari dalam diri anak tersebut. Bagaimana kita cara menyelesaikan suatu masalah, bukan sebagai penghukum atau yang lainnya ingin mendapatkan ribut, tapi kita menyelesaikan masalah itu dengan cara segitiga restitusi yang tadi telah diberikan contoh
materi kita. Sekali lagi tepuk tangan aplaus buat kita semua. Dan untuk acara selanjutnya mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan lagi. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Juju, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang saya dia pangkas sebagai diseminasi budaya positif pangkas sebagai calon guru bergerak Tasikmalaya tahun yang ke-10. Mudah-mudahan dia menjadi sukses dan juga lulusan. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Ya Rabbana wa Rabbi jinna wa tunna wa Amin. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juju yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti setelah acara ini selesai, nanti ibu-ibu bisa bermusyawarah ya. Sebagai statement terakhir dari saya mengajak kepada kita semua bagaimana caranya kita membangun budaya positif di SDN Tanjung Sari untuk mewujudkan visi dan impian kita terhadap murid kita. Mudah-mudahan tahap demi tahap kita bisa melakukannya dan mengaplikasikannya dengan cara kita sebagai pendidik memberikan contoh yang terbaik bagi pendidik kita semua. Oke, untuk yang terakhir saya punya pantun ya, boleh ya, jangan cakep ya. Oke, jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya beli batik. Demikian dari saya yang anggun dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi